Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Oma Opa, sahabat lansia. Sembah dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena betapa besar kuasanya yang dinyatakan dalam hidup kita, sehingga pada hari ini tanggal 27 Maret tahun 2021 kita masih diberi kesempatan untuk berbakti kepada Tuhan. Sembah dan puji syukur yang tidak terhingga atas kasih-Nya yang begitu nyata dalam hidup kita. Begitu lama kita tidak pernah ketemu lagi. Sekarang bulan Maret tahun 2020, Maret terakhir kita berjumpa. Berarti kita sudah 12 bulan para lansia tidak pernah ibadah di gereja. Walau demikian, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tetap bersama dengan kita, tidak pernah membiarkan kita sendiri. Bahkan ibadah gereja dalam kurun waktu kurang lebih 1 tahun, berarti sudah 52 minggu kita tidak pernah ibadah di gereja bersama. Tapi kasih Tuhan selalu menyertai kita. Sehingga pada hari ini kita diberi waktu bersama-sama ibadah yang bertema tidak sendirian, yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Emeritus Betty Tampe Mawa, dan yang akan mengisi pujian yaitu Bapak Yopi Waho Tampe Mawa, dan yang memandu pujian Ibu Sarah Anugrah. Pada hari ini sebagai pembacaan firman pertama akan diambil dari Mazmur 37 ayatnya yang ke-23 sampai dengan 25. Demikian firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang yang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Demikian firman Tuhan. Dan mari kita sambut ibadah kita dengan memuji Tuhan. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku, yang akan dipandu oleh Ibu Sarah Anugrah. Terima kasih. Serta
Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, Opa, Oma yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan yang memberikan kepada kita waktu untuk bersekutu di persekutuan lansia GKI Kosambi Baru ini. Kita bersyukur sekali lagi karena kemurahan dan kebaikan Tuhan memberikan kepada kita saat-saat yang indah seperti sekarang. Dan sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita di dalam doa. Mari Bapak, Ibu, Oma, Opa, kita berdoa. Kami menghadap hadirat-Mu ya Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hidup. Terima kasih untuk kekuatan, kesegaran, kesehatan. Sehingga saat ini kami bisa berkumpul bersama lewat alat-alat elektronik untuk mendengar firman Tuhan, untuk memuji nama Tuhan, untuk berseru kepada Engkau. Berkatilah waktu ini Bapa. Kami semua mampukan konsentrasi pada firman Tuhan, dan tolong juga hamba-Mu yang menyampaikan firman di dalam keterbatasan Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Kami berseru, kami memohon, kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Pembacaan firman Tuhan saat ini diambil dari 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 16. Saya ulangi, 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-16 yang mengatakan sebagai berikut. 2 Timotius 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-16. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sampai disinilah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang selain membaca dan melakukannya firman setiap hari di dalam kehidupan kita. Di dalam pembacaan tadi, firman Tuhan berbicara tentang seorang murid yang masih muda, tetapi yang punya tugas tidak mudah. Muda, tapi tidak mudah. Artinya tidak
gampang. Orang itu adalah Timotius. Timotius diangkat menjadi pemimpin jemaat dan sering mengadakan perjalanan bersama Paulus, melakukan perjalanan pekabaran Injil. Tapi dalam perjalanan dia perlu banyak belajar dari Paulus. Seperti tadi dikatakan, engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Banyak sekali yang perlu dipelajari oleh Timotius. Dan dengan penuh semangat dia melakukan apa yang diajarkan itu. Tetapi dia mempunyai karakter sendiri. Dia mempunyai watak yang Paulus tahu betul, Paulus kenal betul, yaitu orang yang agak pendiam. Dan dikatakan dia punya kecenderungan untuk takut dalam pelayanannya, karena pelayanannya tidak mudah. Ya, dia seorang pemimpin jemaat yang bertemu dengan banyak orang yang lebih umurnya daripada dia. Paulus tahu, Paulus kenal. Itulah sebabnya surat yang ditujukan kepada Timotius penuh dengan dorongan yang membangkitkan semangat, membangkitkan kekuatan untuk setia. Dan jangan takut dikatakan. Antara lain di sini Paulus menasihatkan Timotius untuk jangan takut. Itu dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Menolong Timotius untuk tidak takut. Karena apa? Karena Allah tidak memberikan roh ketakutan. Tidak. Tuhan memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Artinya teratur itu semua. Paulus memberi nasihat seperti itu. Allah tidak memberi roh ketakutan. Pertama, sehingga Timotius dalam menghadapi semua yang baru buat dia dalam pelayanan, dia bisa tenang. Selain hal tersebut, Paulus juga tahu ia punya kelemahan tubuh. Dikatakan dalam 1 Timotius 5 ayat 23, janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Hebat. Paulus tahu bagaimana kesehatan Timotius. Dikatakan pencernaanmu terganggu, tubuhmu sering lemah. Sebab itu Timotius perlu pendamping. Tidak boleh sendirian dan tidak akan diberikan saat-saat kesendirian. Dan dalam pendampingan itu Paulus memberikan masukan yang memberi semangat, kekuatan, dan segala yang dibutuhkan. Tuhan tahu. Sebab itu dia menggerakkan Paulus untuk tugas tersebut. Kita tahu itu di dalam surat-surat yang ditulis Paulus. Dalam surat Timotius yang 1-2 Timotius itu terdiri dari 10 pasal yang memberi tuntunan agar semangat dalam mengerjakan tugasnya. Timotius berani melakukan, dan Paulus menasihatkan seperti seorang bapak kepada anaknya. Ada tugas yang dipercayakan kepada Timotius. Apa tugas Timotius? Baik, kita akan buka sedikit tugas-tugas yang perlu yang kita ketahui. Yang pertama, berdoa atau doa syafaat, itu dikatakan di dalam 1 Timotius 2 ayat 1-4. Doa syafaat
memohon kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Doa yang dinaikkan untuk orang lain, untuk keluarga, untuk anggota jemaatnya, untuk yang membutuhkan, yang dia kenal. Suruh berdoa. Itu yang ditugaskan kepada Timotius. Dan dikatakan doa syafaat itu harus dilakukan terus-menerus. Tidak ada hari tanpa doa. Yang kedua, mengikuti ajaran sesat dan mengikuti ajaran sehat dan mengajarkannya. Karena apa? Karena ada ajaran sesat. Ajaran sesat yang mengajarkan tentang tahyul, dongeng-dongeng, yang sampai hari ini orang tetap tahu adanya tahyul, adanya dongeng. Sebab itu dikatakan mengikuti ajaran sehat dan mengajarkannya kepada jemaat. Mengajarkannya kepada orang-orang yang percaya. Itu yang kedua. Yang ketiga, menjadi teladan bagi orang percaya. Teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam kesucian. Masih muda Timotius, tetapi dia harus menjadi teladan. Dia harus bicara dengan perkataan yang baik, benar, dan tidak memfitnah, tidak bicara yang kotor, tidak bicara gosip atau memfitnah. Dia harus menjaga perkataan yang bisa membangun iman orang, tingkah laku yang bisa diikuti oleh orang, kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama, kesetiaan dalam mengikuti ajaran-ajaran Tuhan, dan kesucian hidup. Itu perlu dijaga supaya orang bisa tahu dalam kehidupan yang masih muda, orang juga bisa hidup kudus di hadapan Tuhan. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, nah ini penting. Karena apa? Menjaga kesehatan. 1 Timotius 5 ayat 23, menjaga kesehatan. Hidup perlu makanan, perlu minuman. Supaya tubuh ini dikuatkan dengan adanya makanan, minuman. Itu tubuhnya. Selain juga kehidupan kerohanian, kesehatan kerohanian juga perlu diberi makan. Yaitu lewat firman Tuhan. Begitulah Timotius yang masih muda diberi tugas seperti ini. Terkadang bisa menimbulkan rasa gentar, rasa takut, khawatir, dan dia tidak tahu harus bicara kepada siapa pada mulanya. Tapi Tuhan tahu. Sebab itu dia mengutus Paulus menjadi pendamping Timotius. Dan Paulus juga dipilih Allah untuk memilih Timotius menjadi anak-anak Tuhan yang mau melayani. Nasihat yang memberi dorongan, memberi semangat, menunjukkan bahwa jelas Timotius tidak sendirian. Dan ada yang mendampinginya. Siapa? Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang mendampingi, yang tidak kelihatan. Paulus yang diutus Tuhan kelihatan, bicara kepada dia, kasih tahu apa yang perlu dilakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ini penting. Jadi tugas Timotius kita semua sudah dengar, yaitu doa syafaat, mengikuti ajaran sehat dan mengajarkannya, menjadi teladan bagi orang percaya di dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan ketekunan, menjaga kesehatan. Itu tugas yang diberikan kepada Timotius yang masih muda. Dengan ini jelas
Paulus ingin memberitahu kepada Timotius secara tidak langsung bahwa ada yang menyertai. Dia tidak sendirian. Ada yang menemaninya. Nah, Bapak Ibu, Oma Opa yang Tuhan kasihi, kesendirian sering membuat kita cemas. Dalam hidup tidak asing soal kesendirian itu. Seringkali membuat kita jadi tegang, mungkin juga bingung. Apalagi menghadapi saat-saat berat, misalnya ditinggalkan oleh pasangan hidup kita. Kalau melihat upacara-upacara penutupan peti, itu banyak sedihnya daripada sukanya. Banyak yang menangis, bahkan ada yang mengatakan bahwa waktu ditinggalkan dengan pasangan hidup, hati ini seperti dirobek-robek. Sakit, sedih, entah apa lagi yang dirasakan. Tapi perasaan itu membuat rasa kesendirian lebih kuat menempel di hati. Selain itu juga, anak-anak, keluarganya sudah tidak bersama-sama dengan kita yang senior ini. Mereka punya keluarga sendiri. Kita tinggal sendiri di rumah. Betul sendiri? Tidak. Ada Tuhan yang mendampingi kita. Ada Tuhan yang memberi teman nanti. Kita tidak tahu siapa. Timotius diberi, yaitu Paulus. Kita mungkin tetangga kita, mungkin teman kita waktu masih muda, yang masih tetap bisa bicara dengan kita lewat telepon dan lain sebagainya. Supaya semua itu mengingatkan kita ada Tuhan yang hidup dan hadir di dalam kita. Juga Paulus mengingatkan bahwa ada dua hal yang semua orang dapat melakukannya supaya tetap bersemangat, tetap teguh, dan mengusir sebuah kekhawatiran yang bisa mampir di dalam kehidupan kita. Dua hal yang tidak susah. Dua hal yang secara kita tidak sadari kita sering lakukan. Apa itu? Yang pertama adalah berdoa. Berdoa adalah saat kita bicara dengan Tuhan yang mengasihi kita. Kita tahu ada yang mendengar. Kita bisa bicara kepadanya. Bicara apa? Kita bisa berseru, bisa curhat, bisa meminta kepada Dia yang menyertai kita supaya kita diberi kekuatan. Tidak usah malu. Keluarkan saja apa yang ada di hati. Katakan kepadanya apa yang dirasakan. Dengan demikian, rasa kesendirian itu akan terusir dari dalam hidup kita. Selain kita bisa berseru, minta pertolongannya, kita juga bisa berkata, terima kasih Tuhan yang sudah setia menyertai kita. Kita bersyukur kepada Dia karena Dia tidak membiarkan kita sendiri. Walaupun terkadang Dia mengizinkan masalah-masalah sukar singgah di dalam kehidupan kita. Tapi saat kita berdoa, saat kita berseru, Dia mendengar doa kita. Karena apa? Kita berdialog dengan Tuhan. Kita kasih tahu masalah kita. Sehingga Tuhan bilang, oh anakku meminta sesuatu. Aku akan memberikan sesuai dengan kebutuhannya. Itu yang pertama. Berdoa. Kita semua bisa berdoa. Walaupun terkadang kalau diminta berdoa di dalam persekutuan, aduh saya nggak bisa berdoa. Sebenarnya bisa, cuma dalam penyusunan kata mungkin mengalami kesukaran. Tapi tidak apa, langsung lanjut saja doa. Terima saja, walaupun sederhana, pendek, tidak apa-apa. Yang kedua, selain berdoa, kita memberi telinga kepada nasihatnya, kepada apa yang Dia inginkan. Dari mana kita tahu?
dari firman Tuhan. Firman Tuhan ini adalah nasihatnya. Dengarkan, yaitu dengan cara membacanya atau mendengarkannya lewat TV, lewat radio, lewat HP, dan lain sebagainya. Kemudian kita memikirkannya, merenungkannya, bahkan boleh menghafal ayat-ayat firman Tuhan yang memberi semangat dan kekuatan kepada kita. Ini penting. Dengan demikian kita merasakan kita tidak sendirian. Ada yang menyertai kita. Ada yang memberikan kekuatan kepada kita. Firman Tuhan berkuasa karena merupakan sabdanya, merupakan perintahnya. Saya bertemu dengan seorang ibu yang bukan saja membaca firman Tuhan, tetapi dia menghafal banyak ayat, dia bisa tahu banyak ayat. Dan itu dikatakan di hadapan saya sampai terpesona mendengar apa yang diucapkannya. Karena semua itu adalah ayat-ayat hafalan yang dia sudah hafal, yang menguatkannya. Saya tanya, kok bisa ibu menghafal begitu banyak? Ya tentu saja, karena tiap hari saya mengulanginya, tiap hari saya membacanya. Itu memberi kekuatan bagi jiwa saya. Oh, dia seorang yang suka menyanyi. Menghafal ayat itu penting. Selain mendengar, kita menghafal, mengulangnya. Salah satu ayat yang mudah dihafal adalah Matius 7 ayat 7. Ada 3 kata kerja di situ. Mintalah, carilah, ketuklah. Dikatakan mintalah, maka kamu akan diberikan. Bagi yang minta dia akan kasih. Allah Maha Murah. Yang kedua, carilah, maka kamu akan mendapatkan. Cari, apa yang kita butuhkan kita cari. Kita cari kebenaran, kita cari di dalam Alkitab. Kita akan bertemu karena kamu akan mendapatkannya. Tapi tugas kita adalah mencari. Yang selanjutnya, ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Coba kalau ada orang yang mengetuk pintu rumah kita selalu keluarkan mau melihat. Lalu membuka. Tuhan tahu. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ini sangat memberikan semangat kepadanya untuk melakukan. Tidak sendirian bukan? Karena ada yang mendengar. Ada yang mendampingi kita. Tahu keadaan kita. Tahu apa yang harus diberikan kepada kita. Itulah Allah sendiri, Tuhan sendiri. Kita tidak sendirian. Tidak dibiarkan sendiri untuk ketakutan. Saya ingat kalau ada anak kecil, dia ketakutan, apa yang dia lakukan? Dia teriak-teriak panggil orang tuanya. Apa yang terjadi? Orang tuanya tinggalkan? Tidak. Orang tuanya justru datang, tanya ada apa? Juga kita, Allah adalah junjungan kita. Waktu kita berteriak, kita berseru kepada Dia, Dia akan mendengarkan apa yang kita inginkan. Bapak terlebih daripada orang tua bagi anak-anak. Lebih mengasihi, lebih mendengar, lebih mengerti. Itulah Tuhan. Timotius sendiri sudah merasakan bagaimana Tuhan menolong. Dari firman Tuhan ini kita belajar. Kita belajar melakukan tugas kita. Kalau Timotius punya tugas lebih dari 4 kalau mau dicari lagi. Kita punya tugas cuma 2. Berdoa dengan mengucap syukur. Mendengar firman Tuhan. Menjadi pelaku firman Tuhan. Tidak susah. Tiap hari kita bisa berdoa. Ada orang yang bisa berdoa 1 jam, 2 jam. Tapi ada orang yang katakan, saya tidak bisa panjang-panjang. 5 menit tidak jadi masalah. Karena doa sesuai dengan kebutuhan kita. Semakin banyak kita membutuhkan sesuatu, semakin kita lama bicara kepada Allah.
Dan itu juga buat kita mendengar tidak sukar. Kita bisa membaca firman Tuhan, memberi kekuatan. Pada saat kita takut, firman Tuhan mengatakan, jangan takut, aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Kita tidak sendirian. Ada lagu, Bapak Surgawi menjaga kita. Nanti kita akan dengar lagu tersebut. Bapak Surgawi menjaga kita, Bapak Surgawi memelihara kita. Biarlah firman Tuhan ini menjadi perenungan kita, menolong kita dalam menghadapi pergumulan, dalam menghadapi tantangan. Tuhan menyertai dan tidak meninggalkan kita sendirian. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang mengasihi semua anak-anaknya, kami datang menghadap hadirat-Mu bersyukur, berterima kasih. Karena janji Tuhan kembali kami dengar, Allah menyertai kami. Allah tidak membiarkan kami sendiri. Allah mendengar apa yang kami serukan kepada Dikau. Terima kasih untuk firman Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk senantiasa ingat akan kebenaran firman Tuhan. Untuk senantiasa, kalau Tuhan izinkan, kami bisa mengingatnya, bukan hanya dengan membaca, tetapi kami mengingatnya di dalam pikiran kami sehingga kami bisa menghafalnya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Di dalam masa tua ini, kami percaya kami tidak sendirian. Ada yang menyertai kami. Ada yang memberi semangat buat kami. Biarlah kesadaran itu senantiasa ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini. Kepadamu kami berterima kasih. Dan kami juga menaikkan doa. Amin. Halo, Shalom, salam damai sejahtera buat kita sekalian. Saya dan istri saya akan menyanyikan satu lagu pujian yang berjudul Bapa di surga memeliharaku. Saudara-saudara, yang terpenting di dalam mendengarkan lagu, saudara harus menyimak kata-katanya supaya menjadi berkat dan kekuatan di dalam kehidupan kita. Selamat mendengarkan. Surga